Ini hari Bitcoiners. Nah, ini malam-malam bukan tidur malah buat video. Kurang kerjaan banget kali ya. Sorry nih ngomongnya agak bisik-bisik karena takut ganggu yang tidur. Nah, ini kebetulan yang ada sinyal bagusnya nih induknya semua koin. Jadi penting sekali untuk dibahas secepatnya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran ke kalian untuk ya melakukan tindakan buy atau sell. Nah, itu tergantung kondisi yang kalian inginkan. Ya, ini di video sekarang juga sedikit berbeda. Biasanya di video saya sebelumnya sudah chartnya sudah jadi, tinggal dibahas. Kalau ini saya mulai dari nol. Ya, kita biar sama-sama belajar menganalisa. Mungkin ada masukan dari kalian buat saya, yang bagusnya gimana, supaya kita bisa mendapatkan eh, ilmu analisa yang lebih konkret. Nah, mungkin gampangnya gitu. Ya, ini saya jelasin dulu. Ini merupakan harga BTC USDT yang ada di Polonik. Pergerakannya update sampai sekarang. Nah, ini kita coba analisa. Biasanya kalau kita menganalisa, sebelumnya coba saya besarin dulu aja ya gambarnya supaya lebih enak. Oke. Nah, kita coba analisa. Biasanya untuk awal analisa yang kita pertama buat adalah garis trennya dulu. Garis trennya dulu supaya memudahkan kita buat uptrend line-nya dulu. Oke. Nah, di sini juga ada dua pendapat dari suhu-suhunya lah. Yang pasti ada yang bilang harus end of body, harus kena di end of body itu harus di bodinya si candlestick-nya ini. Ada juga yang di tail itu nih, tail itu buntutnya ini nih. Nah, kalau saya pribadi sih lebih cenderung ke tail ya, karena lebih akurasinya lebih detail gitu dibandingkan end of body. Tapi itu pendapat masing-masing, terserah, dua-duanya juga benar. Jadi coba kita pasin di sini. Oke, sip. Dan kita pasin di sini. Sip. Dari garis yang saya buat ini merupakan uptrend line-nya. Ini coba saya tulis uptrend line. Nah, ini udah ada tulisannya uptrend line. Oke. Ini kita tulis uptrend line. Nah, dari sini kita bisa memantau pergerakan naik dari sebuah koin. Nah, kalau di sini yang kita bahas Bitcoin, ini mulai kelihatan. Di sini ada progres kenaikan. Nah, biasanya dari sini belum bisa kebaca ini akan naik atau enggak ya. Buktinya kalau di sini juga ada naik tiba-tiba turun lagi. Nah, ini harus ada bantuan lagi. Biasanya dunia apa ini? Biasanya saya menggunakan indikator. Nah, indikator sebagai yang ngebantu lah untuk untuk analisa kita. Di sini ada mungkin ratusan indikator yang kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian, karena ini stylenya kalian dalam menganalisa bisa macam-macam dan semuanya bagus. Tapi kalau saya lebih cenderung biasanya menggunakan ini Ichimoku. Nah, menurut saya ya sejauh ini cukup mendekati lah dasarnya. Nah, kalau kita lihat di sini udah mulai kelihatan bentuknya. Nah, nanti saya jelaskan. Dan biasanya saya hanya menggunakan 2 atau 3 indikator. Yang satunya biasanya saya menggunakan ini MACD. Nah, untuk lebih menguatkan aja. Oke. Nah, di sini sudah semakin terlihat akan ada pergerakan naik dari Bitcoin.
Jadi kalau kita lihat di sini pergerakannya ke arah atas atau naik, harganya naik. Nah, mungkin bertahap. Ini sinyalnya udah cukup kuat. Ada 3 indikator hijau di sini. Yang tadinya ini merah, sekarang sudah hijau. Nah, saya jelaskan dari Ichimoku-nya. Jadi kalau Ichimoku ini cara kerjanya semakin ini disebut kumo. Nah, yang abu-abu ini disebut kumo atau awan. Nah, kumo itu kalau mungkin bahasa Jepang kayaknya. Itu artinya awan. Jadi kalau si awannya ini makin mendekati candlestick, itu berarti harga turun. Kalau semakin menjauhi, itu berarti harga naik. Nah, kalau sudah melewati, dia bisa di atas ini, berarti harga itu udah di bawah tren atau udah di bawah harga rata-rata. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita mulai dari sinilah. Ini agak dekat karena di sini naik itu makin jauh, makin jauh, makin jauh. Di sini turun lagi agak dekat. Di sini masih trennya masih turun, agak dekat. Di sini juga makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nah, di sini makin dekat. Nah, kalau di area ini bisa dibilang area konsolidasi. Kalau misalnya awan ini menembus candlestick ke sini, itu berarti trennya akan turun. Tapi kalau nantinya menjauh, itu trennya akan naik. Dan kita lihat di sini. Nah, tadi sempat terjadi penurunan, dia agak dekat di sini, tapi di sini dia menjauh, 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 menjauh. Kalau dia mendekat ya pasti ke sini. Lebih parahnya lagi kalau dia memotong, nah itu udah drop, berarti harga itu benar-benar drop. Nah, karena dia menjauh, menjauh dari uptrend line ini, makanya kemungkinan besar harga akan naik. Nah, seperti itu, simple. Dan untuk indikator kedua saya menggunakan MACD. Nah, di sini juga terlihat nih. Ini kan turun. Turun, 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 turun. Tapi ada terjadi pembengkokan di sini yang mengarah ke atas. Nah, ini kemungkinan dia akan terus naik ke atas. Kalau kita luruskan yang garis biru ini dia akan ke atas. Nah, disinilah analisa kedua yang menguatkan dari analisa pertama. Jadi ada 3 analisa di sini, mungkin dari uptrend line. Coba kita lihat trennya benar sudah naik. Nah, analisa kedua dari bantuan indikator, saya menggunakan Ichimoku. Nah, di sini juga menunjukkan harga naik. Dan yang ketiga saya menggunakan MACD. Dan di sini juga menunjukkan kenaikan. Nah, dari situ bahwa saya bisa pastikan mulai saat ini dan dalam beberapa hari ke depan itu harga Bitcoin akan naik. Yang pasti jika harga Bitcoin naik itu akan ngebantu untuk koin-koin lainnya, ya seperti altcoin gitu ya. Itu akan kebantu untuk up, harganya akan naik. Nah, dan di sini prediksi kurang lebih mungkin kalau di sini kita lihat ya, di sini masih trennya akan naik terus. Nah, itu sampai tanggal 26 akan naik terus. Nah, tapi ini semakin jauh dengan hari yang saat ini, itu prediksinya akan semakin lemah. Jadi kita perlu hati-hati, ada apa? Nah, kalau kita tahu bahwa akhir bulan ini Bitcoin akan ada SegWit ya, kalau gitu bisa bilang, ada yang bilang hard fork. Nah, itu kita harus berhati-hati. Biasanya kalau waktu SegWit itu harga langsung drop biasanya. Jadi saya ngambil patokan ini di sampai tanggal 26. Kalian bisa lihat di sini. Di hitam-hitam ini itu sampai tanggal 26. Itu sudah menyentuh sekitar ke angka 3000. Nah, di sini juga kalau kalian masih belum yakin, bisa kita tarik garis support. Kalau kalian belum yakin, di sini ada 3 foot dari end of body sini, 3 foot berjejer ini. Nah, bisa juga kita pakai oh iya, kalau kalian dalam membuat analisa, misalnya kayak tadi saya ini, kalau tail semua, kalau end of body semua. Gitu. Jadi uh, nanti akan relevan. Nah, kalau kita tarik ke sini, coba kita luruskan garisnya.
Dulu sebelumnya. Sip. Coba kita pasin di footnya. Nah, kalau kalian belum yakin atau untuk buy saat ini belum yakin, kalian bisa melihat indikator ini di 2.637 dolar. 2.637 dolar. Jika harga ini bisa break ke sini, ini merupakan area support. Ini kita sebut area support. Jika area support ini ketembus, itu kemungkinan harga udah pasti naik. Sudah pasti naik. Nah, kalau jika Anda belum yakin. Tapi kalau Anda di sini sudah yakin, monggo silahkan. Itu keputusan Anda. Nah, kurang lebih seperti itu analisa saya untuk Bitcoin di dini hari ini. Semoga analisanya tepat. Nah, besok harga Bitcoin akan terus melonjak. Ya, seperti biasanya, selalu ada pesan-pesan setiap akhir video saya. Jika memang informasi ataupun video-video saya ini berguna buat kalian, silahkan di-subscribe. Kalian akan terus mendapatkan update dari video-video saya. Dan jika ada teman atau saudara kalian yang membutuhkan informasi seperti ini, monggo, silahkan di-share. Selamat trading dan selamat istirahat bagi yang sudah ngantuk. Sekian dan terima kasih.